Di surat Al-Hajj kita jumpai firman Allah, la yanalallahu luhumuha wala dima'uha walakin yanaluhu taqwa minkum. Tidak sampai kepada Allah dagingnya hewan kurban, tidak sampai kepada Allah darahnya hewan yang disembelih, tapi yang tercatat di sisi Allah takwa minkum, ketakwaan kita. Perlu diingat, ketakwaan itu bukan hal yang ringan, bukan hal yang kecil, bukan remeh. Takwa adalah benar-benar menyerahkan diri kepada Allah, ikhlas. Menyembelih hewan kurban, melaksanakan ikut berkurban, ikhlas kepada Allah. Bukan persoalan daging yang dibagi, bukan masalah kulit yang dijual, bukan persoalan apa-apa, tapi takwa. Bagaimana yang bertakwa? Orang yang bertakwa adalah orang yang tulus karena Allah. Jadi tidak ada konflik di sini, tidak ada problem yang harus diperebutkan di situ. Jelas-jelas bahwa takwa di situ adalah keridhaan kita. Banyak hari ini dibuat polemik oleh orang dalam hal berkurban karena tidak mengerti persoalan takwa, ikhlas tadi. Satu, kita lihat orangnya tinggal di mana, berkurban di mana. Kenapa kita tidak contoh itu? Jamaah haji berkurban di Mina. Ternyata setelah berkurban, seluruh daging kurban yang di Mina itu dikalengkan, dikirim ke Afrika, dikirim ke India, kemana-mana. Di mana umat Islam di dunia, di seantero ini, yang butuh daging kurban, dikirim. Tapi jangan berkurban kita tinggal di kota A, kurbannya di kota B. Ini tidak takwa. Ini persoalannya sudah lain. Kalau yang takwa itu adalah menyembelih yang dilaksanakan oleh berkurban itu sendiri. Disebut oleh Allah dalam surah Al-Hajj itu, fadhkurismallahi 'alaiha shawaf. Sebut nama Allah oleh yang menyembelih, oleh orang yang berkurban itu. Di saat sedang berdiri, ontanya ditebas, sebut nama Allah. Di saat kita menyaksikan shawaf, beramai-ramai kita saksikan pekurban yang 1 ekor lembu 7 orang. Jangan hanya menunggu di rumah daging kurban, itu enggak berkurban namanya. Itu namanya membeli daging mahal. Yang berkurban itu ikut menyaksikan penyembelihan, ikut bertakbir, menyaksikan penyembelihannya, dan bersama-sama menyerahkan kepada Allah. Kalau Nabi Muhammad dulu waktu di Arafah, dia sebutkan, ya Allah, telah aku laksanakan 63 ekor penyembelihannya. Saksikanlah ya Allah. Begitu. Apa yang saya buat, apa yang saya lakukan ya Allah hari ini, Engkau telah menyaksikan. Nah, kita hari ini berkurban, jangankan persoalan menyerahkan, masih banyak umat Islam yang dalam hal berkurban menimbulkan konflik. Jangan terjadi. Mari kita belajar ikhlas kepada Rasul terdahulu dalam melaksanakan kurban. Allah menjadikan peristiwa Nabi Ibrahim itu sebagai warisan kepada generasi sampai akhir zaman. Kata Allah dalam surat As-Saffat itu, wa tarakna 'alaihi fil akhirin. Kami wariskan peristiwa ini pada generasi seterusnya. Bukti bahwa peristiwa ibadah kurban berawal dari sejarah Nabi Ibrahim dengan Ismail. Tidak halnya dengan peristiwa anak Nabi Adam,
anak Nabi Adam itu peristiwa tidak terhubung dengan ini. Bukan pertalian dengan ibadah korban, tapi pertaliannya adalah konflik antar sesama. Bahwa sebagai bukti peristiwa umat Nabi Adam, anak Nabi Adam itu menunjukkan manusia hidup berkompetisi. Tidak sama dengan ibadah yang dilakukan oleh Nabi Ibrahim. Mari kita berpikir bersama kembali. Lihat peristiwa, jangan sampai salah menghubungkannya.